Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog aquarium laut kali ini saya akan saya mau buat video update dan juga sharing ya tentang akuarium laut saya ini ya. Oke ya, di video saya sebelumnya tuh saya ada buat video tentang adding new fish ya into my marine tank ini. Saya ada penambahan ikan Nemo ya, ikan Nemo 15 ekor. Tapi ini bukan Nemo air tawar ya. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya Nemo air tawar. Jadi banyak tuh yang bertanya-tanya, memang ini mirip seperti apa ya? Konsep dari akuarium ini mirip seperti freshwater aquascape ataupun juga aquascape air tawar ya, karena saya menggunakan itu tanaman seperti ini. Ini seperti apa ini? Seperti janda bolong mungkin ya? Enggak lah ya, ini seperti tanaman air anubias ataupun juga keladi atau apa ya. Dan juga ini nih. Oke, ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini ya. Jadi judulnya adalah penyebab ikan hias laut itu mati secara tiba-tiba ya. Jadi tanpa ada penyebab apa-apa, ikan-ikan ini kok bisa mati ya. Oke ya, jadi ini adalah salah satu ikan terlama saya ya. Ini namanya Brajanata ataupun juga mata belok ya, karena memang matanya belok ya, matanya besar sekali. Jadi mukanya itu hampir ditutupi oleh semua matanya ya. Jadi besar sekali matanya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya ini sih namanya squirrel fish, karena ikan ini mirip tupai. Oke, mirip tupai enggak nih? Mungkin matanya mirip tupai ya. Oke, besar sekali ini matanya ya, pasti dia jelas sekali melihat pemandangan di bawah laut sana ya, karena matanya besar ya. Jadi ini lama ya, ini akuarium laut pertama saya, 2 tahun ya usia dari akuarium ini. Saya buat ini di tahun 2019 ini saya buat. Bulan Desember 2019, ini udah 2021 ya, udah 2 tahun. Ini termasuk ikan saya yang pertama ya. Jadi saya menyimpulkan juga ikan ini termasuk ikan yang cukup kuat ya, cukup hardy ya, dan sangat dianjurkan itu untuk pemula ya. Ikan ini cukup toleran ya terhadap parameter air, tapi jangan parah kali ya. Saya juga akuarium ini nggak ada skimmer ya, pakai SAM sih, tapi nggak ada skimmer. Itu peralatannya nggak ada yang mahal-mahal ya, semuanya peralatan sederhana aja ya. Jadi begitu ekosistemnya sudah bagus, ikan ini ya bisa dipelihara ya, dengan bisa dipelihara. Tapi memang sepertinya nih umurnya sampai sini aja, 2 tahun ya saya pelihara ikan ini. Memang dulu waktu pertama sekali dibeli itu, ini saya pilih yang paling kecil ya. Jarang sih dapat ikan Brajanata yang size-nya kecil. Ini mungkin satu ruas jari aja, sekitar 2 atau 3 cm tuh. Kemarin saya dapat yang kecil sekali ya. Nah, kemudian saya pelihara tuh di akuarium ini. Jadi ikan Brajanata ini apa ya, menurut saya sih ikan yang cepat adaptif gitu. Dia di hari kedua aja udah bisa makan pelet ya. Jadi ikannya juga rakus, cepat besar, kemudian sangat sangat gesit sekali. Dia tuh biasanya berenangnya cepat dan sering masuk ya. Dia butuh yang namanya cave gitu, butuh live rock sebagai tempat dia bersembunyi untuk tidur. Cara berenangnya juga sangat cepat sekali, termasuk jenis jenis kerapu mungkin ya. Ini dia si Brajanata ya, si mata belok ataupun juga squirrel fish. Jadi macam-macam nih jenis squirrel fish ya, tapi saya punya yang ini. Ini termasuk squirrel fish yang cantik. Dia kalau anatomi tubuhnya tuh mirip ikan kerapu, dan warnanya itu warna pink ya, cantik. Cantik banget ikan ini ya. Tapi sayang sekarang dia sudah mati ya, dan memang ikan ini mati tanpa sebab apapun ya. Jadi kalau dilihat dari ikan-ikan yang lain ya, jadi tidak ada sih gejala-gejala parasit. Ini juga di video sebelumnya pernah saya jelaskan ya, ikan ini adalah ikan-ikan rawatan yang sudah lama sekali nih. Saya dapat ini dari kolega saya di akuarium displaynya itu udah lebih dari 2 tahunan ikan ini dipelihara ya.
Jadi udah lama sekali ikan ini. Lihat itu list-listnya. Oke, list hitamnya pekat ya, warnanya juga solid, cantik. Udah rakus sekali makan pelet ya. Jadi kalau saya ada di depan ini langsung ke atas semua, minta pelet tuh, dan takut nggak kebagian pelet ya. Oke, jadi bisa dipastikan parameter air nggak masalah. Kemudian parasit juga tidak ada ya. Kalau misalnya kena parasit sih, semua ikan yang ada di akuarium ini pasti sudah dipastikan ya kena juga. Jadi memang ini yang selalu terjadi juga, saya perhatikan selama saya pengalaman saya memelihara ikan-ikan hias laut ini ya. Kadang-kadang ya ikan-ikan hias laut itu ya memang seperti udah ada ininya ya, memang random ya, random juga sih ya. Memang kalau sudah umurnya ya dia akan mati ya, walaupun parameter airnya itu stabil, diberi makan stabil juga, tidak ada parasit, tapi memang dia sudah harus pergi ya, harus mati ya, dia memang mati ya. Jadi sering juga saya jumpai seperti itu, ikan-ikan hias laut ini mati tanpa ada penyebab apapun gitu. Ini juga terjadi tuh udah lama ya, kira-kira 2 bulan yang lalu. Mungkin kalau yang mengikuti perkembangan dari akuarium saya ini ya, akuarium laut saya ini diisi oleh beberapa ekor ikan tadinya ya, seperti ikan bluestone tuh, bluestone Napoleon yang saya pelihara dari kecil sekali. Kemudian dia sudah bertransformasi hampir menjadi seekor ikan angel Napoleon yang utuh, ataupun juga blueface angelfish. Tapi sayangnya tuh dia juga mati tuh ya di saat-saat dia sudah hampir menjadi seekor ikan Napoleon yang utuh ya. Itu juga mati tanpa sebab ya. Oke, jadi ini dia temennya juga mati ya. Jadi ikan-ikan lamanya di sini ya, ini kita ada ikan balong. Kemudian tuh ada ikan zebra dulu kecil sekali, sekarang sudah sebesar itu tuh, yang udah 2 tahun nih, seperti ini ya, seperti itu ya, 2 tahun nih. Jadi ini sekitar 4 cm tuh ya, 4 cm, dan bisa lebih besar lagi sih. Nah, kemudian ini ada juga betok kuning, juga udah lama. Dan di dalam sana tuh, di dalam gua itu juga ada ikan. Nah itu dia, itu namanya si jabing kuning ya. Dia seorang ikan yang merupakan bottom feeder ya, ataupun juga ikan yang selalu berada di dasar akuarium. Jadi dia kalau ada makanan tuh langsung keluar tuh, seperti ini. Ada orang tuh langsung keluar dia. Jadi yang jatuh tuh biasanya akan dia makan. Oke, ini dia. Goodbye Brajanata ya, goodbye squirrel fish. Rest in peace ya. Jadi dia beristirahat dengan tenang di sini. Jadi ini akan saya angkat ya. Sebenarnya kalaupun tidak saya angkat, dia itu akan membusuk secara alami, dan tidak akan membuat air di akuarium ini rusak ya, karena memang sistem filtrasi biologis ya di akuarium saya ini sudah berjalan ya dengan baik ya. Jadi apapun yang busuk tuh di akuarium ini ya, itu biasanya akan diurai oleh bakteri pengurai ya. Nggak tahu saya, Nitrosomonas atau Nitrobacter, Lactobacillus casei atau apa ya, itulah banyak ya istilah-istilah, nama-nama bakteri pengurai. Yang pasti ekosistem laut di akuariumnya sudah terbentuk. Jadi sudah tidak pakai skimmer lagi ya, udah lebih dari setahun nih tidak pakai skimmer, tidak pernah water change ya. Jadi saya hanya melakukan top up fresh water aja untuk akuarium ini. Oke ya. Jadi miara akuarium laut tanpa ribet gitu ya, kalau saya itu seperti itu. Oke, ini dia si Brajanata ya. Jadi akan saya angkat dari akuarium ini. Oke, ini tuh ya. Oke, sekarang saya akan mengambil jenazahnya nih, jenazah mayat ataupun juga bangkai ikan Brajanata ini ya. Oke, Brajanata, terima kasih nih sudah menjadi bagian dari keluarga kami selama setahun ini ya. It's time for you to move to another
Nah dari alam ya. Oke, rest in peace Brajanata. Ya inilah si Brajanata ya, yang tadinya menjadi tankmate ya bagi banyak ikan-ikan hias laut nih di akuarium saya. Oke, sekarang dia sudah mati ya, dia sudah meninggal ya, dia harus pergi ya. Jadi memang ini kadang-kadang fenomena-fenomena ataupun juga kondisi-kondisi ya, ketika kita memelihara ikan hias laut ya, memang ada saatnya ikan-ikan ini bisa saja mati tanpa sebab ya, walaupun parameter air sudah bagus gitu. Nah, kemudian dia dirawat dengan baik, diberi makan secara teratur ya 2 kali sehari. sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say